Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masih di bulan keluarga, kita akan merenungkan satu renungan yang berjudul Bahasa Kasih yang Tepat. Seringkali kita menganggap bahwa apa yang kita sukai pastilah disukai juga oleh pasangan kita, anak kita, keluarga, teman-teman, atau orang lain. Ada banyak bapak-bapak yang beranggapan bahwa jika mereka mampu mencukupi kebutuhan materi dari istrinya dan anak-anaknya, ia sudah menjalankan fungsi sebagai seorang ayah atau suami. Padahal mungkin ada banyak kesempatan anak dan istrinya jauh lebih membutuhkan kehadirannya, perhatiannya ketimbang hanya pemenuhan kebutuhan materi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia diciptakan Tuhan berbeda-beda. Baik dari sifat, tingkah laku, hobi, kegemaran, dan sebagainya. Itu artinya apa yang saya suka belum tentu orang lain juga suka. Apa yang terbaik buat saya belum tentu terbaik bagi orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan demikian dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di kesempatan lain dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 17 juga berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Perintah Tuhan Yesus adalah untuk mengasihi sesama kita. Seperti Tuhan Yesus juga telah mengasihi kita. Lalu, bagaimana Yesus mengasihi kita? Tuhan Yesus mengasihi kita dengan cara yang sangat luar biasa. Ia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib agar kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengasihi sesama kita seperti bagaimana Yesus mengasihi kita akan membuat kita memulai memikirkan untuk mengasihi orang lain sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Dan kemudian berusaha untuk memberikan yang tepat seperti yang mereka inginkan atau butuhkan. Bukan menurut kita, menurut mereka. Karena semua orang berbeda kebutuhan dan keinginan. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan pengenalan yang mendalam mengenai bahasa kasih. Agar kita bisa menjangkau hati orang-orang di sekitar kita. Ada 5 bahasa kasih yang diperkenalkan oleh seorang penulis buku asal Amerika bernama Gary Chapman. Yang pertama, bahasa kasih, kata-kata pujian. Orang yang memiliki bahasa kasih ini biasanya akan bahagia atau merasa dikasihi jika mereka mendapatkan kata-kata positif. Seperti dukungan, pujian, pengakuan, dan lain sebagainya. Jika mereka mendapatkan sebaliknya, yaitu cacian, kata kasar, melecehkan dan sebagainya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Bahasa kasih yang kedua, waktu yang berkualitas. Orang dengan tipe bahasa kasih ini akan merasa dikasihi jika orang yang mereka sayangi mau meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka, berbincang-bincang dari hati ke hati, jalan-jalan, dan sebagainya. Disediakan waktu yang berkualitas. Yang ketiga, hadiah. Orang yang tipe bahasa kasih ini akan senang jika mendapatkan pemberian, meski yang paling sederhana sekalipun. Yang keempat, bantuan. Orang dengan tipe bahasa kasih seperti ini akan sangat bahagia
jika orang yang mereka sayangi mau meluangkan waktu untuk membantu mereka, meski sedang sangat sibuk, tapi itu sangat berarti bagi mereka yang dibantu. Dan yang terakhir, yang kelima, bahasa kasih sentuhan fisik. Bagi suami istri atau orang tua pada anak, pelukan, ciuman, dan gandengan tangan bisa berarti sangat besar bagi mereka. Beda orang, beda bahasa kasih. Sudahkah Anda mengetahui bahasa kasih dari pasangan Anda, anak-anak Anda, teman-teman, bahkan orang tua Anda? Dalam menggenapkan perintah Kristus untuk mengasihi orang seperti halnya Dia mengasihi kita, kita harus tahu dulu apa yang paling mereka butuhkan. Sama seperti Yesus mengetahui betul apa yang paling kita butuhkan. Terkadang tanpa mengetahui bahasa kasih dari orang yang kita sayangi, kita akan gagal untuk menyatakan kasih kita kepada mereka. Malah akhirnya berujung pada pertengkaran. Karena kita merasa pemberian dari kita itu tidak dihargai. Mereka merasa tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Jika Yesus mengasihi kita dan memberikan yang terbaik untuk kita, karena Dia tahu betul apa yang kita butuhkan. Inilah saatnya juga kita belajar untuk memberikan yang terbaik juga untuk orang-orang yang kita kasihi. Dengan mengenal terlebih dahulu apa yang mereka butuhkan sesuai dengan bahasa kasih mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kenali bahasa kasih masing-masing orang di sekitar kita. Keluarga kita, teman kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita, dan nyatakanlah kasih itu dengan tepat. Kiranya renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin.